Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan di minggu keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang duduk yang manis ya. Minta bantuan orang tua untuk membacakan ayat ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli diambil dari kitab Markus 7 ayat 31-37. Inilah ceritanya. Di suatu hari yang cerah, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ tinggallah orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar dan gagap atau susah bicara. Tiba-tiba di sana banyak orang melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli itu. Orang yang juga susah untuk berbicara. Melihat orang tuli dan gagap itu, mereka mempunyai perasaan kasihan, lalu membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat memohon agar Tuhan Yesus mau meletakkan tangannya ke atas orang tuli yang gagap itu. Sampailah orang tuli itu menghadap Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli yang gagap itu ke tempat yang sepi. Orang tuli itu pun mendekat. Lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke dalam telinga orang tuli itu. Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Setelah melakukan hal itu, Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit. Lalu Tuhan Yesus pun menarik nafas yang panjang. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka seketika itu pula mukjizat terjadi, dan sembuhlah orang itu hingga akhirnya bisa mendengar. Selain itu, mulutnya pun juga sembuh, sehingga bisa berbicara dengan sangat baik. Orang-orang banyak yang ada di sekitar pun merasakan takjub dan tercengang melihat ada kejadian yang luar biasa di mana mukjizat itu terjadi. Orang-orang itu pun merasa bahagia, senang, hatinya pun memuji Tuhan, serta mereka memberitahukan mukjizat itu kepada banyak orang, dan orang banyak pun mendengar. Anak-anakku, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna dan indah, karena Tuhan menyayangi kita. Kita diperlengkapi dengan panca indera, ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, kulit untuk meraba, dan juga lidah untuk mengecap. Tetapi terkadang panca indera kita bisa terganggu atau sakit, sehingga tidak berfungsi dengan sempurna. Contohnya ketika kita pilek. Indera ini tidak bisa mencium bau-bau wangi atau aroma-aroma lainnya, misalnya masakan mama yang enak. Demikian pula saat kita batuk atau demam atau sakit perut. Mulut terasa pahit dan semua yang kita makan pun terasa pahit. Itu yang sedang dialami oleh Bapak dalam firman Tuhan tadi pagi ini. Nah, dia tidak bisa mendengar, berarti telinganya ada masalah. Dia juga tidak bisa berbicara dengan lancar, berarti mulutnya atau lidahnya juga sedang terganggu. Orang-orang yang baik membawanya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dengan kuasa jamahan Tuhan, akhirnya sang Bapak dapat mendengar dengan baik dan berbicara dengan lancar. Wah, Tuhan kita sungguh luar biasa, bukan? Tidak ada satupun yang tidak mungkin untuk Yesus lakukan.
segala sesuatu Yesus telah lakukan dan kerjakan dengan baik. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat tenang ombak badai yang bergelora, dan membuat teduh angin ribut, serta membangkitkan orang yang sudah mati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bawa kepada Tuhan apapun kesulitan kita, kesakitan kita, ataupun kerinduan kita, dalam doa dan dalam permohonan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik dan sangat mengasihi kita. Dia sungguh berkuasa dan sanggup menolong kita. Seperti yang Rasul Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Selamat dan berbahagialah anak-anakku, karena kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat hafalan ini dikatakan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, yaitu diambil dari Matius 19 ayat 26. Nah, setelah hari ini anak-anak mencoba mendengar, menyimak dan memperhatikan video ini, video tentang firman Tuhan, anak-anak coba tuliskan atau sebutkan ada berapa panca indera yang kalian miliki beserta fungsinya. Dikirimkan ke guru-guru masing-masing atau ke dalam WA group. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, shalom.